Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya. 500 hasta menurut tongkat pengukur, keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap sebelah timur. Ayat 2, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Ayat 4, sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam, di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagiannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah satu hasta dalamnya dan satu hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu. Ayat 14, dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawa adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dari jalur keliling yang terbawa sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta, dan lebar jalur keliling itu 1 hasta juga. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Ayat 16, tempat perapian itu panjangnya 12 hasta, dan lebarnya 12 hasta, jadi 4 persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta. Dan 4 persegi juga. Sekeliling mezbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya. Dan sekeliling parit itu ada tepinya yang 1/2 hasta lebarnya. Tangga mezbah itu adalah sebelah timur. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah, beginilah peraturan mengenai mezbah itu. Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya, berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok seekor lembu jantan muda untuk korban menghapus dosa. Sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ambillah sedikit dari darah itu dan bubuhlah pada keempat tanduk
mezbah itu, dan pada keempat sudut jalur keliling itu, dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian engkau menyucikan mezbah itu dan mengadakan pendamaian baginya. Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar bait suci, di luar tempat kudus. Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa, dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Ayat 23, sesudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, kau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Kau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Ayat 25, selama 7 hari kau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Yeskiel pasal 43 ayat yang ke-26. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya, dan dengan demikian mentabiskan mezbah itu. Ayat 27, sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Amin. Kita lanjut dulu di perjanjian baru ya. Amin. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Monica, boleh mungkin? Oh ya, siap. Ayat 2 ya Kak ya? Ya. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak akan ada dosa. Amin. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Apa ya? Nanti habis ini Kak Eko ya. Berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Sekarang ayat 9 ya. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian sihi saudaranya. Ini Sudah selesai ya? Atau masih lanjut? 10 aja sih. Oh ya, oke. Ya sudah 10 tadi. Iya. Sampai 10 kan ya? Ya, oke. Baik, silakan ada yang mau sharing, kita membahas yang ini aja, Yohanes ya. 1 Yohanes ini. Nah, kemarin kan sudah perjanjian lama yang Yeskiel kemarin ya.
Nah, ini Yohanes juga menarik untuk dibahas ya. Mari silahkan. Mungkin dari Raul dulu nih, Raul. Amin. Saya menikmati 1 Yohanes 3 ayat 1. Dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Yang saya dapat di sini adalah pertama, status saya disebut anak-anak Allah. Jadi saya berbeda dengan orang-orang dunia biasanya. Saya adalah anak-anak Allah. Karena itu status harus sama dengan action kita. Status sama dengan aksi ya gitu ya. Action kita sebagai anak-anak Allah, action saya sebagai anak-anak Allah, saya diingatkan lagi kalau saya itu berbeda dengan dunia. Dunia itu mengasihkan, dunia itu menggiurkan. Tapi di sini saya statusnya adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu seharusnya tidak mengenal dunia. Maksudnya itu tidak terjerumus dan tidak terbawa oleh arus dunia. Oleh karena itu, aksi saya sebagai orang yang disebut anak Allah, saya harusnya mencerminkan dan mengekspresikan seperti apa sih Allah itu, seperti apa sih penghidupan Allah ketika menjadi manusia, yaitu Yesus gitu. Ya teladan Yesus, ya saya harus ikutin gitu. Memang tidak bisa sempurna seperti Yesus, tetapi ya biarlah gitu ya kan. Kita sebagai status anak Allah kita sadar saya seharusnya aksinya itu adalah seperti Yesus gitu. Amin. Amin, puji Tuhan. Kak Iva, boleh sharing Kak Iva. Bertanya saja ya Kak. Nah, di sini kan bilang dalam ya Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Di sini tuh saya mau bertanya, kan dia bilang betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi hasil dari kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita itu menjadikan kita anak-anak Allah. Kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita manusia itu seperti apa, Kak? Sehingga membuat kita itu menjadi anak-anak Allah. Amin. Nih Kak Renata saya yang menjawab ya. Amin. Kasih yang seperti apa? Ya. Jadi kita lihat di sini betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Nah, kasih di sini kita bisa melihat seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ya. Yohanes 3:16 ya. Nah, bagi Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa akan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi di dalam sini dikatakan bahwa kasih yang dari Allah itu kasih yang tidak pernah habis, kasih yang tidak berkesudahan ya. Jadi hari ini kita bisa menjadi anak-anak Allah karena apa? Kasih itu. Ya, jadi Dia mengaruniakan, Bapa mengaruniakannya kepada kita, sehingga orang yang sejebejat apapun, orang yang sejatuh apapun, asal orang itu datang kepada Allah, asal orang itu berdoa, memohon ampun kepada Tuhan, maka dia layak untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita ingat kisah mengenai perampok yang di sebelah kanan Tuhan ya, dia berkata bahwa aku percaya bahwa aku mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kan Tuhan berkata bahwa Engkau saat ini juga akan bersama-sama aku di Firdaus. Nah berarti kasih yang sedemikianlah yang kita juga peroleh hari ini. Tapi jangan sampai kita sudah diberi kasih, lalu saya misalnya sudah diberi kasih, lalu saya
melakukan lagi kebiasaan-kebiasaan saya yang lama. Nah, itu sama saja dengan mengkhianati kasih yang Allah berikan. Jadi di sini kan dibilang apa? Dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Di hari ini secara tidak langsung kita harus putus hubungan tuh ya dengan dunia kita, dengan kesenangan kita, supaya kita bisa menerima kasihan daripada Bapa ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mungkin dari Monica ada mau sharing dari pembacaan 1 Yohanes. Dari aku ada sih di 1 Yohanes 3 yang ayat 3, yang setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi di sini aku kayak mendapat dari firman ini, jadi kayak bisa melihat bahwa kita berpengharapan juga, kita juga harus bisa menyucikan diri kita gitu. Kita menjauhi dari dosa ketika kita juga tetap dalam pengharapan seperti itu. Itu sih paling. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Di sini ada satu ayat yang penting juga ya. Tadi sudah dibahas sama Renat, sama Monica, dan ini ayat 2 ini sangat penting ya. Di ayat 2 di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, karena kita masih hidup di bumi, kita ini masih berupa tubuh daging ya. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa tubuh daging kita ini adalah tubuh yang ada di dalam kuasa dosa. Meskipun kita telah diselamatkan dari dosa, tapi selama kita masih ada di dalam tubuh daging, maka godaan untuk berbuat dosa itu akan terus. Tapi ada satu pengharapan ya. Di sini dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Wah, ini luar biasa ya. Saya ulangi lagi. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kapan itu terjadi? Saat nanti Tuhan datang kali kedua. Apa yang terjadi waktu itu? Dikatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya. Artinya apa? Tubuh kita yang berdosa ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Ya. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, tapi untuk mencapai ke sana, tubuh diubah menjadi tubuh mulia itu sebenarnya itu adalah dimulai dari roh kita. Ya. Tadi dikatakan apa? Kita adalah anak-anak Allah. Di mana? Di dalam roh kita. Kenapa? Karena kita telah dilahirkan dari Allah. Ya kan? Kita ini menjadi anak Allah bukan hanya sekedar diangkat. Ya, kalau diangkat ya kita nggak ada hubungan dengan Allah. Maksudnya tidak ada sesuatu yang dari Allah yang kita terima. Tetapi ketika itu adalah kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ya, dari mana kita tahu bahwa kita telah dilahirkan kembali? Di ayat yang ke-9 sebenarnya. Setiap orang yang lahir dari Allah, ini perlu digarisbawahi. Setiap orang yang lahir dari Allah. Jadi kita menjadi anak Allah itu adalah karena kita lahir dari Allah. Ya, bukan sekedar diangkat oleh Allah. Ya kan ada lagu, aku diangkat jadi anaknya, ya kan? Sayang disayang, ya aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Tapi di dalam 1 Yohanes kebenaran ini sangat maju lagi, yaitu apa? Kita dilahirkan dari Allah. Hasil dari dilahirkan dari Allah apa? Tidak berbuat dosa lagi. Ya. Kenapa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam kita. Nah, ini perlu kita pahami bahwa saat kita dilahirkan dari Allah, kita menerima kehidupan kekal, kita menerima hayat Allah sebagai benih ilahi ada di dalam roh kita. Dan roh kita ini tidak bisa berbuat dosa. Karena itu sebagai orang Kristen, ya,
Rasul Paulus sering mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti perbuatan daging. Ya kan? Hidup oleh roh. Artinya apa? Kita menjadikan roh kita itu sebagai bagian yang paling kuat. Bagaimana caranya? Ya adalah senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Berdoa, datang pada firman Tuhan. Ya. Nah, ketika kita melakukan itu, maka setelah kita lahir di dalam roh kita, jiwa kita ini akan mengalami pengubahan. Ya. Ini Rasul Paulus di dalam surat Roma, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, pikiran kita sehari demi sehari diubah. Ya, karena seringkali dosa itu adalah muncul pertama-tama dari ini loh, pikiran kita ini loh. Pikiran kita ini jadi ajang peperangan antara iblis dengan Roh Kudus di dalam kita. Nah, kita jangan sampai kalah, ya kan? Kita harus senantiasa apa? Meletakkan pikiran kita ini di atas roh. Ya, itu adalah juga Rasul Paulus yang mengatakan. Pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tapi pikiran yang diletakkan di atas daging itu adalah maut, ya. Nah, puji Tuhan, malam ini kita belajar menaruh pikiran kita di atas roh dengan cara apa? Membaca firman Tuhan, berdoa, ya kan, bersekutu. Puji Tuhan, semoga ini menjadi pengharapan kita, ya. Ketika Tuhan datang, kita akan menjadi sama seperti Dia, ya. Nah, puji Tuhan. Demikian, kita sudah lewat 2 menit, kita berdoa, ya. Saya langsung pimpin aja di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih. Kami bukan hanya anak angkat, kami adalah anak-anak Allah yang dilahirkan oleh Allah. Kami menerima benih ilahi di dalam kami. Dan oleh benih ini Tuhan, kami dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Dan benih ini ada di dalam roh kami. Karena itu biarlah hari demi hari kami berlatih hidup oleh roh. Kami berlatih hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya kami tidak mengikuti perbuatan daging. Supaya kami juga tidak ditipu oleh hawa nafsu dunia ini. Berkati setiap kami yang hadir malam ini, ada Saudara Renat, Raulian, Saudari Iva, oh Tuhan juga Saudari Monica, kami juga ingat Saudara kami Joshua Tuhan, semuanya yang ada di dalam grup pembacaan Alkitab ini, kami boleh bersama-sama terus hidup menjadi anak-anak Allah, yang menampilkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan.